Shalom semuanya. Apa kabarnya? Oke, sebelum kita duduk, senggol kiri kanannya bilang senang berjumpa dengan kamu kembali. Oke, silakan duduk. Thank you buat semuanya yang melayani pada hari ini. Thank you buat tim Persorship. Thank you untuk tim media juga, tim Asher, tim parkir yang melayani, yang dimana setiap minggu selalu konsisten untuk melayani kita semua, orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Oke. Sebentar. Sebelum aku mulai, izinkan aku ingin menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah ini atau mungkin baru 1-2 kali hadir. Aku ingin menyambut Bapak Ibu sekalian, selamat datang, welcome home. Anda bukan orang asing melainkan keluarga kerajaan Allah. Kiranya jika Bapak Ibu berkenan, kalau misalnya ingin join dalam komunitas atau ingin lebih tahu lagi, boleh untuk ketemu dengan asyir atau konselor. Selepas ibadah juga boleh. Aku percaya bahwa kita semua di sini semua diberkati Tuhan dan pasti kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Yang pertama kali itu dulu. Karena itulah mengapa kita semua ada di tempat ini, karena kita percaya. Yang kedua, aku ingin mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu juga yang mungkin yang sudah konsisten setiap minggu hadir, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah, yang melayani. Selamat datang, welcome back lagi. Kita semua sini menjadi keluarga yang sama-sama melayani. Tidak lupa juga untuk para jemaat juga yang menyaksikan secara online dalam dimanapun mereka berada, mungkin ada yang lagi sakit atau apapun, aku percaya ketika meskipun dalam online, kuasa hadirat Tuhan tetap tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, sebelum aku lanjut kepada firman Tuhan, hari ini aku akan buka dengan satu topik. Boleh langsung ke slide-nya. Dengan judul ini, Family Thicker Than Blood, atau istilahnya keluarga lebih kental dari darah. Apa itu maksudnya? Apa itu maksud dari istilah ini? Kadang-kadang kalau aku memang istilahnya suka aneh. Via Dolorosa lah, apalah. Nggak apa-apa. Tapi sebelum aku lanjut ke, Sebelum aku lanjut ke topik pembahasan ini, aku pengen buka dengan satu kata yang kita mau buka introduksinya dulu. Satu kata yaitu adalah peace atau damai. Pasti kita semua sering mendengar kata damai, betul? Peace. Kenapa? Karena ini sesuatu yang selalu terngiang di pikiran kita. Apalagi dengan kondisi keadaan dunia sekarang ini. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu, tahun lalu bahkan ada perang, betul? Ukraina melawan Rusia. Nah, ketika ada perang, pasti kata peace, damai, menjadi hal yang diperjuangkan, ya kan? Atau juga baru-baru ini kemarin, all eyes on Rafah di Gaza, Palestina. Itu kata peace sangat mahal di situ. Mereka mengharapkan kedamaian. Di Papua juga kemarin. Nah, sepertinya kata damai itu sangat mahal di dunia sekarang ini. Bukan hanya di dunia sebenarnya. Kata peace atau damai itu juga sangat kentara di dalam keluarga kita. Betul? Siapa di sini Bapak Ibu yang keluarganya mau damai? Angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan berarti nggak mau damai. Pasti semua pengen damai kan? Untuk hubungan suami istri, bapak dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, pasti pengen damai. Itu suatu hal yang kita kejar untuk dalam setiap kehidupan kita. Kata damai. Bahkan seringkali damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Dan kita semua katakan amin. Kata damai menjadi suatu hal yang memang kita kejar. Bahkan
Kata damai juga menjadi satu nilai yang kita percaya juga dalam kerajaan Allah. Yaitu bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita semua happy. Coba kalau misalnya kerajaan Allah adalah penderitaan, no one happy. Tidak ada yang senang. Nilai kerajaan Allah ada soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Semua orang senang. Dan itulah kita mengapa kita mengejar kerajaan Allah. Lebih dekatnya lagi, Yesus juga mengajarkan bahwa di seri khotbah yang paling terkenal, di Sabda Bahagia di atas gunung, itu banyak banget, berbahagia mereka yang menderita, berbahagia mereka ini. Satu topik yang dibawa adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Blessed are the peacemaker, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus mengajarkan untuk kita membawa damai. Karena ketika kita membawa damai, kita akan disebut anak-anak Allah. Bahkan pribadinya Yesus sendiri. Di nubuatan kitab Yesaya, mungkin Bapak Ibu sering dengar. Bahwa di kitab Yesaya dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat Allah. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa? Yesus. Jadi kalau nggak salah, dengan tadi konsep tadi, kita katakan bahwa Yesus membawa damai. Yesus membawa damai ke dunia untuk kita. Bahkan aku juga sering dengar bahwa ketika Yesus datang membawa hubungan yang damai dalam kehidupan kita, terkonteksnya untuk keluarga, banyak banget pemulihan hubungan keluarga. Yesus membawa ke dunia yang tidak damai. Ya kan? Sering banget aku mendengar kesaksian bahwa dulu yang hidupnya itu berantakan, yang hidupnya mungkin keluarganya sering konflik, tapi ketika mengenal Yesus, hubungannya diperbaiki karena ada damai. Jadi nggak salah kalau misalnya kita punya konsep bahwa Yesus datang membawa damai. Dan itu juga yang kita bawa ke dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan kedamaian. Tapi ketika kita baca Alkitab, ketika aku baca Alkitab, aku terlintas satu ayat yang membuat aku bingung, yang membuat aku syok. Ayat apa? Ada yang tahu? Di sini Yesus katakan, Yesus yang ngomong. Jangan kamu menyangka, Yesus ngomong ke murid-muridnya, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hah? Jadi sosok Yesus yang sebelumnya kita pikir membawa damai, di sini dikatakan bahwa Yesus datang membawa pedang. Maksudnya apa? Aku bingung. Ketika kita mungkin yang percaya bahwa kedamaian mendatangkan kesatuan, tapi kita juga tahu bahwa pedang juga mendatangkan apa? Perang. Nah, ketika kita menangkap konteks ayat ini mentah-mentah, tidak mengerti, bahkan ayat ini bisa dipakai untuk political war, perang politik. Yang terjadi adalah ketika Tuhan bukan membawa damai tapi membawa pedang, yang terjadi apa? Terjadinya pedang untuk membunuh. Kita tahu konsep pedang adalah untuk membunuh, ya kan? Perang, terjadilah perang salib antara Katolik dengan Islam. Terjadilah perang 30 tahun di Eropa, Katolik dengan Kristen. Karena mereka membaca ayat tadi bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Dan yang kita tahu pedang adalah untuk membunuh, alat perang. Padahal kalau kita coba lebih polos sedikit, pedang kan panjang ya. Kalau pedang dipendekin jadi apa? Pisau. Pisau gunanya untuk memotong. Betul tadi siapa yang jawab? Pisau untuk memotong. Bahkan kita perlu pisau. Coba bayangkan di dapur nggak ada pisau. Kita mau potong ayam, nggak bisa.
Masa pakai batu kan? Tuh aku kasih di situ babi. Kalau nggak ada pisau, kita nggak bisa makan babi, nggak ada yang bisa potong soalnya. Kan gitu. Padahal pisau juga bisa digunakan untuk memotong, berarti bisa untuk hal yang positif. Tergantung bagaimana kita melihat pedangnya itu untuk apa, iya kan? Nah, pedang yang dimaksud Yesus di sini dikatakan itu apa? Nah, oleh karena itu kita mesti baca, kita bisa mengerti konteks dari Matius 10 ini menceritakan soal apa. Ketika Yesus bilang bukan untuk membawa damai, tapi dia membawa pedang, apa yang dimaksud oleh Yesus membawa pedang? Apakah pedang untuk membunuh yang menyebabkan perang, atau pedang untuk memotong untuk kita masak-masak? Atau apa? Nah, aku tidak akan membawa kita baca seluruh pasal ini. Satu pasal ini di pasal 10, tapi aku juga berikan sebuah konteks yang cukup ringkas di Matius pasal 10 ini. Di asal muasalnya di Matius 10 ayat 1, ini ada cerita tentang bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya. Dan ketika dia mengutus, dia tidak sekedar kamu pergi, enggak. Yesus mengutus murid-muridnya dengan instruksi, manual, atau petunjuk yang cukup detail. Apa itu? Di Matius 10 ayat 5-8 di situ dikatakan bahwa ketika pertama kali Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memulai pelayanan, dia berpesan kepada mereka. Yesus ngomong, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Berarti waktu itu melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika pengutusan 12 murid pertama kali, Yesus bilang, mereka menginjil ke umat Israel dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, pergilah dan beritakanlah. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, disuruh beritakan apa? Injil kerajaan sudah dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi konteks dari Matius 10 ini, yang tadi kita lihat, itu adalah pengutusan ke-12 muridnya untuk memulai penginjilan. Untuk memberitakan kabar baik, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan perlu diberitakan. Dan kita melakukan mukjizat. Itu yang pertama, konteks dari ayat ini. Selanjutnya, di ayat 22, aku nggak akan, di porsi yang keduanya kalau Bapak Ibu lihat di ceritanya, itu adalah Yesus mengatakan bahwa ketika kita menginjili, ketika kita mungkin percaya Yesus, ketika kita mungkin mengikuti Yesus, Yesus ngomong, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesusahannya akan selamat. Jadi ketika kita dalam proses mengikuti Tuhan, Yesus juga ngomong, mungkin kita juga tidak akan disukai banyak orang. Kita bahkan akan dibenci karena mempertahankan kebenaran. Di konteks sebelum ayat tadi, bahwa Yesus datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Nah, dari tadi konteks tadi, cerita tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa adanya terjadi dua kubu, betul? Ada dua konflik yang terjadi. Konflik apa? Orang percaya dengan tidak percaya, ya kan? Ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, orang yang percaya kepada Yesus, mengutus untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang yang tidak percaya. Beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Berarti ada yang benar dengan ada yang salah. Kenapa? Karena kebenaran tidak mungkin jalan berbarengan dengan yang salah. Naturnya memang seperti itu, iya kan? Terang dan gelap. Bisa gak terang dan gelap eksis dalam satu ruang? Gak bisa. Karena kegelapan sendiri itu adalah 0. Terang 1. Jadi di mana terang, gak mungkin ada kegelapan. Itu udah hukum ilmiahnya.
menjadi dua konflik. Antara baik, good, dengan jahat, and evil. Ada konteks pemisahan. Ketika Yesus datang bilang bahwa dia bukan untuk mendatangkan damai, tapi membawa pedang, dia datang membawa pedang. Kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan bahwa, sebab aku, Yesus selanjutnya, datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Oh ini sih 50-50 antara happy atau enggak happy. Pedang untuk memisahkan. Jadi ketika Yesus bilang, aku datang untuk membawa damai, aku datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang, setelahnya dikatakan bahwa aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, berarti pedang untuk memisahkan. Sama seperti konteks tadi, ada pemisahan antara orang percaya dengan tidak percaya, dengan ada orang benar dan tidak benar, dan ada pemisahan antara terang dan gelap. Nah ini terkadang ketika dibilang pemisahan, ketika mungkin dibilang anak akan meninggal orang tuanya atau akan jadi pemisahan antara orang tua dengan anak, itu kan membuat sesuatu yang tidak damai. Bayangkan jika bapak dan ibu sekalian punya anak, tapi anaknya tiba-tiba ketika bapak ibu ikut Tuhan, ikut Yesus, tiba-tiba anak bapak ibu semuanya tidak mengikuti Yesus, apa yang terjadi? Apakah akan kedamaian? Ketika mungkin bapak ibu yang tiap minggu ke gereja mempertahankan iman, tapi ketika di rumah iman itu tidak ada, apakah akan ada kedamaian? Jadi konsep pemisahan seperti ini gimana? Mulai bingung. Ada pemisahan, pedang untuk memisah. Ketika aku membaca ayat ini, aku tanya, bingung. Coba berpikir, saking bingungnya gemetar. Berpikir, pedang yang dibawa Yesus sangat banyak fungsinya. Belum. Banyak fungsinya. Ada pedang untuk membunuh, pedang untuk memotong, pisau untuk memotong, atau pedang untuk memisah hubungan keluarga. Dan itu kadang-kadang menyakitkan, namanya pemisahan, ya kan? Nah, sampai ada suatu apologetika atau orang yang memang sering mempertahankan imannya dengan berdebat dengan nama satu Nabeel Qureshi. Dia sebelumnya adalah Muslim, tapi sekarang dia udah almarhum, udah wafat karena kena kanker di usia yang 34 sangat. Dia pelayanan di Ravi Zacharias Ministry. Mungkin Bapak Ibu yang suka nonton apologetika sering dengar nama Ravi Zacharias. Dan dia adalah salah satu muridnya yang dulu waktu zaman kuliah aku sangat suka dengar dia ngomong, membahas tentang kekristenan dan keislaman. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika dia convert to Christianity, ketika dia meninggalkan imannya ke Kristen, di situ dikatakan bahwa di artikel ini dari Christian Post dikatakan bahwa Nabeel Qureshi ini, saya meminta Tuhan untuk membunuh saya. Wow. Karena saya kehilangan keluarga saya, aku kehilangan teman-temanku di masjid, saya kehilangan semua orang yang mencintai saya dan saat saya menjadi Kristen. Apakah perubahan ini yang memang Yesus mengharapkan dari kita? Yang ketika kita berpaling dari gelap ke terang, meninggalkan semuanya, tapi ketika meninggalkan, pasti ada sesuatu yang tersakiti dan disakiti. Sama seperti dia, saking dia tidak ada temannya, meninggalkan semuanya, dia minta Tuhan kepada untuk membunuh dia. Aku coba pikir, apakah memang Tuhan kita, Tuhan Yesus, seperti ini? Bawa pedang untuk membunuh, memotong, memisahkan. Bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Pedang apa yang Yesus maksud di sini? Ketika kita stop di ayat ini, kita akan terjadi seperti tadi.
Tapi ternyata di salah satu nubuatan kitab Yesaya, Yesus ini kan ketika dia datang sebagai Mesias, ketika dia datang sebagai juru selamat, itu adalah salah satu bukti penggenapan setiap nubuatan dari perjanjian lama, para nabi. Hampir berapa ratus nubuatan itu terjadi, digenapi oleh kehidupan Yesus. Dan ada satu nubuatan dari Yesaya yang mengatakan seperti ini, yang membawa konsep pedang yang mungkin bisa kita bawa saat ini. Di Yesaya 2 ayat 4, di sini Yesaya disebutkan bahwa di hari-hari terakhir, di Zion, semua bangsa akan datang. Dan Yesus akan menjadi hakim, Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Di hari terakhir, Yesus akan menjadi hakim dan akan menjadi wasit. Pasti dia wasit yang adil, nggak mungkin disogok kan? Pasti nggak mungkin dia disogok. Dan ketika dia menjadi hakim dan wasit, datang ke dunia ini, kita semua, mereka akan menempah pedang-pedangnya. Itu pedang siapa? Pedangnya kita? Maka mereka akan menempah pedang? Itu enggak. Tadi dia sebenarnya katakan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, tapi Yesus datang membawa pedang. Lalu kita akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Pedang yang Yesus bawa kita tempah menjadi pedang mata bajak. Apa itu mata bajak? Tahu mata bajak apa? Untuk bajak sawah. Yang biasa dipakai ini, yang biasa dipakai untuk apa? Untuk membajak sawah. Kenapa harus dibajak? Supaya tanahnya subur. Kenapa tanahnya harus subur? Supaya tanaman bisa berakar dan bertumbuh. Dan ketika berakar bertumbuh maka akan menghasilkan buah. Sehingga pedang mata bajak, aku bisa simpulkan adalah pedang kehidupan. Tanah yang subur, sehingga dari pedang mata bajak akan membuat tanah subur. Agar pohon bisa berakar bertumbuh dan berbuah. Foto ini adalah salah satu monumen di United Nations atau PBB. Diambil dari kisah tadi, Yesaya 2 ayat 4. Jadi ayat ini dipakai oleh United Nations, PBB, untuk simbol perdamaian dunia. Ini adalah seorang yang sedang menempah pedangnya menjadi mata bajak. Kenapa disebut mata bajak? Kenapa dijadikan simbol? Jadi tadi kita ulang lagi. Pedang yang dibawa Yesus bisa kita simpulkan bisa pedang untuk membunuh. Pedang untuk memotong. Pedang untuk memisahkan. Tapi ternyata melalui nubuatan Nabi Yesaya, pedang yang dibawa Yesus kita tempah menjadi pedang mata bajak. Yang aku simpulkan pedang kehidupan. Yang menjadi simbol perdamaian. Apa maksudnya di sini? Jadi ketika kita ngomong perdamaian, disimpulkan oleh Matius 10 ayat 37 sampai 38, ayat selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Makin bingung lagi. Makin bingung. Nanti aku simpulkan. Maksudnya apa? Jadi ayat ini memang problematik. Problematik jika kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan yang begitu damai, yang cinta damai, yang mengajak kedamaian, tapi ternyata dia datang membawa pemisahan seperti ini. Bahkan kita harus berfokus kepada dia. Sebenarnya enggak, dia tidak datang untuk memisahkan sebenarnya. Dia datang, tanpa dia datang pun, kita sudah terpisah. Iya kan? Tanpa dia datang pun, kita susah untuk mencapai kedamaian. Kegelapan sudah menutupi bumi. Tanpa dia datang pun, tanpa dia datang membawa damai, tanpa dia membawa pedang, itu udah susah. Dia datang supaya apa? Bukan memisahkan. Dia menyatukan kita ke dalam keluarganya dia. Kan pedang kehidupan. Dia mau bawa kita kepada kehidupan yang dia punya. Masuk ke dalam kehidupan keluarga kerajaan Allah. Yesus tahu. Ketika kita hanya fokus pada kedamaian, kita kadang-kadang bisa lupa pada siapa yang memberi kedamaian. Source of peace. Fokus dari kedamaian itu sendiri kita bisa menjadi lupa. Padahal fokus yang menjadi kedamaian itu adalah Yesus sendiri. Contoh, ketika kita hanya fokus, aku pengen mendamai. Ketika nggak mendapat damai, apa yang terjadi? Pasti kita akan kurang lebih menyalahkan. Karena kita pengen kedamaian, kita bukan pengen Yesus. Sama juga seperti berkat. Setiap orang pasti pengen berkat, tapi ketika kita fokus kepada berkat, lupa kepada sosok pemberi berkat, kita fokus kepada ini, dan kita tidak dapatkan, kita akan menyalahkan Yesus. Kenapa tidak memberkati aku? Kenapa tidak memberikan aku kedamaian? Yesus tahu ketika dia datang membawa damai, dan ketika kita tidak mendapatkan damai itu, ujung-ujungnya apa? Kita blame. Kita justru menyalahkan. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketika Yesus membawa pedang, Yesus menginginkan kita hidup di dalam dia. Sama seperti pedang mata bajak, pedang kehidupan. Jadi ketika kita bicara soal pedang kehidupan, kita bicara soal bagaimana kita memberikan, menyuburkan tanah yang kita punya, menyuburkan keluarga yang kita punya, sehingga keluarga yang kita punya ini menjadi keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya pasti manis. Damai itu terjadi. Jadi bukan fokusnya kepada damai. Fokusnya kepada pedang untuk memberi kehidupan. Memupuk kehidupan kita, belajar dalam kehidupan kita supaya kita berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi pohon kehidupan. Ketika kita menjadi pohon kehidupan, apakah akan memisahkan kita? Ketika kita percaya kepada Yesus, apakah akan memisahkan kita dengan orang yang tidak percaya Yesus? Tidak. Ketika kita percaya Yesus, justru itu akan memberikan kehidupan kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak ada pemisahan. Ketika seorang anak percaya kepada Yesus dengan konsep pemisahan, berarti apa? Ketika orang nggak percaya Yesus, kita akan, papa mama sih nggak percaya Yesus. Akhirnya, ya udahlah aku keluar rumah. Kenapa kalau di rumah aku tidak diizinkan untuk ke gereja? Terjadinya pemisahan. Padahal kalau misalnya pedang kehidupan, berarti ketika anak ini percaya Yesus, dia berakar, bertumbuh dan berbuah, dia akan menjadi berkat di keluarganya. Sama juga sebagai orang tua. Ketika kita bilang konsep pemisahan, ketika kita sebagai orang tua tidak mempersiapkan keluarga yang subur, anak-anak menjadi tidak percaya dengan Yesus. Karena kita tidak mempersiapkan. Siapa yang menyebabkan pemisahan? Kita. Sebagai orang tua kita mempersiapkan tanah yang subur sehingga anak-anak tetap bisa mengenal Tuhan. Sehingga aku dengan keluargaku bersama-sama mengikuti, melayani Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi pohon kehidupan.
Pedang kehidupan, bukan pedang untuk memisah. Yesus membawa kita masuk menjadi keluarganya. Kata dengan kata dengannya dihilangkan. Yesus membawa kita masuk menjadi keluarganya. Fokus kepada Yesus. Pedang yang dibawa adalah pedang untuk kehidupan. Mempersiapkan lahan yang baik, keluarga yang baik, sehingga anak-anak bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat di dalam keluarga. Seorang anak yang berakar, bertumbuh dan berbuah pasti akan berkat juga untuk keluarganya juga, untuk sekolahnya juga. Jadi tidak ada namanya pedang untuk memisahkan. Yesus, kabar baik yang bisa dapat kita adalah Yesus. Sumber kedamaian kita. Dunia mungkin bisa mengecewakan. Keluarga kita mungkin bisa mengecewakan. Keluarga darah kita mungkin bisa mengecewakan. Berapa banyak kita ngelihat sekarang di media sosial. Ibu mencabuli anaknya. Anak dicabuli orang tuanya. Hubungan darah. Dunia bisa mengecewakan, keluarga bisa mengecewakan. Tetapi Yesus tidak. Ketika kita berfokus bukan kepada keluarga, bukan fokus kepada dunia, bukan kepada apa yang kita dapatkan, tapi kepada sosok Yesus yang memberi damai. Dan kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Pastilah tadi nilai kebenaran itu, nilai kerajaan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Ketika kita berfokus kepada Yesus, kita tidak akan mudah dikecewakan. Yesus menjadi fondasi kehidupan kita, kita menjadi anak-anaknya, menjadi keluarga Allah. Yesus menjadi Bapa atas hidup kita. Di 1 Korintus 3 di sebelah ada dikatakan bahwa, Rasul Paulus dikatakan bahwa, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadikanlah Yesus menjadi dasar fondasi keluarga kita. Buat tanah yang subur sehingga anak-anak fokus kepada Tuhan. Ketika anak-anak fokus kepada orang tua, tidak fokus kepada Tuhan, pasti kita bisa mengecewakan dan anak bisa kecewa sama kita. Tapi ketika kita membawa anak-anak ini ke Tuhan, percayalah, karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sebagai orang tua, kan sini orang tua semua, aku juga orang tua. Berikan support untuk anak-anak kita di tempat yang dia bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Jangan biarkan anak ini dewasa tanpa mengenal Tuhan. Berikan tempat di mana mereka bisa bertumbuh. Di mana? Di wilayahnya mereka. Ada ibadah anak, ada ibadah youth, anak muda. Berikan tempat di mana mereka bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Jangan fokus kepada kehidupan kita. Kadang-kadang kalau misalnya kita bilang tembok pemisah, kita hanya fokus pada aku yang menerima kasih karunia Tuhan, dan anak hanya mengikut saja, kita tidak menyiapkan mereka, tidak mensupport mereka, apa yang terjadi? Bisa jadi mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa di situ disebutkan? Anak akan meninggal, terjadi pemisah antara anak dengan orang tua. Padahal itu darah. Anak perempuan dengan mamanya, itu hubungan darah. Kenapa Yesus tidak ngomong? Tidak ngomong memisahkan suami dengan istri. Padahal bukan hubungan darah. Ya kan? Anak itu darah.
Tapi di situ bilang bisa dipisahkan. Kalau tadi konteks ayat tadi. Tapi suami dan istri nggak ada disebut situ. Kenapa? Karena itu. Karena memang ketika apa yang sudah dijatuhkan Tuhan tidak dapat dipisahkan lagi. Dua menjadi satu. Sama juga berarti hubungan thicker than the blood. Lebih kental daripada darah, hubungan perjanjian, komitmen kita bahwa kita telah dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Jadi tugasnya kita adalah membawa anak-anak kita, membawa orang tua kita dengan pertumbuhan buah kita masuk ke dalam anak-anak perjanjian yang lebih kental daripada darah. Karena perjanjian Tuhan itu adalah mutlak, tidak dapat dipisahkan. Janji Tuhan itu kekal. Keluarga Allah itu kekal. Nama kita mungkin bisa hilang, tapi nama Tuhan gak pernah hilang, ya kan? Pedang kehidupan, mata bajak. Ya kan? Mata bajak fungsinya adalah untuk membuat tanah itu subur. Tanya petani. Nggak mungkin dia tanah yang biasa aja dikasih padi terus akan bertumbuh, enggak. Harus dicangkul, harus dibajak pakai kebo, kan gitu. Digarap dulu, dipersiapkan sehingga ketika ditanam akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Sama juga dengan keluarga kita, sama juga dengan gereja kita. Persiapkan komunitas, persiapkan lahan yang subur. Sehingga ketika ada orang datang, mereka akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Untuk keluarga juga, jadikanlah keluarganya kita menjadi lahan yang subur. Sehingga anak-anak akan berakar, bertumbuh, berbuah. Anak-anak yang mengenal Tuhan, yang orang tuanya mungkin belum mengenal Tuhan, kamu bajak di keluargamu. Jadikan keluargamu tanah yang subur melalui kamu yang sudah memperoleh pedang. Karena Yesus datang memberikan, bukan mendatangkan damai, bukan datang dengan membawa damai, tapi membawa pedang. Pedang apa? Pedang mata bajak. Sehingga ketika kita yang mendapatkan pedang ini, kita bajak kehidupan kita. Kita bajak keluarga kita. Kita bajak pertemanan kita. Kita bajak orang-orang di wilayah kantor kita. Sehingga melalui kita yang membawa pedang mata bajak ini, dimanapun kita berada, kita akan menjadi terang. Kita akan memberikan lahan, wilayah yang akan menjadi orang berakar, bertumbuh dan berbuah. It all start with us. Kita dimulai dari kita. Jadi, tidak ada pemisahan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berakar, bertumbuh, berbuah. Question to take home. Pertanyaan untuk kita refleksikan di rumah. Pedang apa yang kita pakai? Apakah pedang pemisahan? Pedang memotong? Ya pasti kalau ibu-ibu pasti pakai pedang memotong. Ya pakai pisau dong untuk masak kan. Tapi apakah kita memakai pedang itu untuk sebagai orang tua? Memisahkan anak kita dari Tuhan. Memisahkan hubungan antara orang tua dengan anak. Memisahkan anak-anak dari wilayah di mana mereka bisa bertumbuh. Apakah kita sudah mempersiapkan anak kita agar bertumbuh dalam Tuhan? Atau justru akan membuat terpisah? Tempatkan di mana mereka bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Fokus di situ. Jangan sampai gara-gara kita tidak mempersiapkan itu, terjadilah pemisahan. Sehingga pada akhirnya anak-anak generasi selanjutnya tidak mengenal Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak. Apakah ketika kita percaya Yesus justru kita meninggalkan orang tua kita, bilang bahwa dia gak percaya Tuhan, ya udahlah aku fokus di luar aja.
Tidak mau ke rumah lagi, pindah rumah, fokus pelayanan di gereja. No. Atau justru kita memperlihatkan sikap Yesus di dalam keluarga kita. Ketika anak-anak melayani Tuhan di gereja mungkin, di luar, berakar, bertumbuh, berbuah. Berbuah di mana? Di tempat mereka berada, di rumah. Sebagai anak. Jangan ketika kita mungkin percaya Yesus, orang tua tidak percaya, kita justru melupakan dia. Kita fokus dengan pelayanan kita. Kita terus mencapai, kita terus menjangkau orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Tapi kita lupa, di rumah belum. Apakah kamu sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam rumah? Apakah kita sudah menjadi berkat untuk orang tua kita? Tuhan tidak memisahkan. Sebagai teman, apakah ketika kita mengenal Yesus, kita meninggalkan semuanya itu, bilang bahwa mereka, semuanya toksik, aku gak mau lagi. Atau dengan buahnya kita, mereka akan melihat perbedaan. Mungkin iya, ketika kita berubah, ketika kita masuk dalam Tuhan, mungkin kita akan dibully. Kita akan dibilang, sok suci, udah jadi pendeta lu. Iya kan? Pasti itu. Tapi ketika kita bilang itu apa? Buah apa yang kita pegang? Kenapa? Karena pada akhirnya, di akhir zaman, orang akan mencari orang yang benar. Orang-orang akan mencari orang yang bisa dipercaya. Apakah ketika kita percaya Yesus, meninggalkan teman yang membutuhkan hanya karena dia tidak benar, mengecewakan kita? Padahal ketika kita mengikut Yesus, Yesus sendiri bilang apa perintahnya? Kasihilah sesamamu. Bahkan bilang, kasihilah musuhmu. Nah, konsep tadi, pemisahan, harus kita pahami secara penuh. Justru ketika kita percaya Yesus tidak ada pemisahan. Justru membuat kita menjadi berkat, menjadi pohon kehidupan bagi semua orang. Amin. Sebagai orang Kristen, apakah kita menjadi benar? Kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Kita jadi punya hak untuk menghakimi mana yang benar dan mana yang salah. Apakah tugas kita mensesat-sesatkan orang? Apakah tugas kita membunuh karakter orang ketika kita menjadi orang Kristen? Padahal Tuhan bilang bahwa dialah hakim yang adil. Siapa yang menjadi hakim? Yesus. Dia memberikan kita pedang untuk apa? Untuk membajak, memberi kehidupan, mengasihi. Kadang kita sebagai orang Kristen, karena benar, gampang melihat yang salah. Lupa untuk mengasihi. Apakah tugas kita mensalah-salahkan orang, mensesat-sesatkan orang sebagai orang Kristen? Yang padahal adalah perintah Tuhan adalah, kasihlah Tuhan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Enggak ada tuh disuruh bilang menghakimi orang, enggak ada. Dan yang terakhir adalah muridkanlah mereka. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Baptislah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah apa yang Yesus ajarkan. Ajarlah apa yang Yesus ajarkan. Setiap kita membawa pedang. Pedang yang paling simpel adalah dari Amsal 12 ayat 16 itu katakan bahwa ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Setiap kita membawa pedang. Mungkin disediakan lidah, tapi sekarang tangan kita, handphone kita. Kadang-kadang kita
bukan mulutnya sekarang, komentar kita di media sosial. Ya kan? Chat kita sama orang. Apalagi chat itu lebih bahaya dibandingkan mulut. Kalau mulut masih ada melodi, ya kan? Masih ada nada. Jadi kita tahu kalau kita bercanda, serius, kita ngomong hakimin tapi serius, bercanda gitu kan. Ya tergantung orang itu kan menerima atau enggak kan. Tapi kan ada nada. Mereka bisa itu. Tapi kalau chat, ngomongnya udah gak bagus, nah melalui omongan itu justru bisa menyakiti orang. Gimana? Apa yang terjadi? Ini yang membuatkan kadang-kadang kita bukan hanya jaga mulut sekarang, tapi jaga kata-kata kita melalui di chat. Iya kan? Karena tidak bernada. Karena tidak bersuara, kecuali kalau pakai voice note lah masih boleh. Tapi kalau chat, tidak ada, hati-hati. Kadang-kadang maksudnya bukan gitu, tapi ditangkap orang lain bisa berbahaya. Pedang kehidupan. Ketika kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Menjadi pohon kehidupan bagi semua orang. Bukan untuk memisahkan. Amin. Fokus. Boleh tim Presoship naik? Ketika Tuhan Yesus mungkin dengan tadi yang pertama kita bangun, bahwa dia mendatangkan damai. Dan damai itu tidak kita dapat. Mungkin kita akan menjadi kecewa dengan kehidupan. Kita akan menjadi kecewa dengan Yesus. Tapi ternyata ketika Yesus memberikan pedang, tapi bukan untuk memisah, tapi untuk membajak kehidupan kita. Memberikan kehidupan bagi kita. Kita yang dulunya mati. Kita yang dulunya hilang. Kembali ke rumah Bapa. Di tanah yang subur. Di situ kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya itu harus dinikmati semua orang, tidak memisahkan. Tugasnya kita, pedang yang kita dapat, pedang mata bajak. Sebagai orang tua, bajak keluarga kita. Support anak-anak kita. Di tempat di mana mereka bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jangan sampai justru pedang yang Tuhan kasih memisahkan antara kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tidak diteruskan kepada anak-anak. Kenapa? Karena Kristen generasi kedua itu sangat susah. Karena aku ngomong sini sebagai Kristen generasi kedua. Kristen yang dimana hanya mengikuti orang tua pada awalnya. Sangat susah untuk Kristen generasi kedua mengalami Tuhan. Karena sudah terbiasa dalam rutinitas keagamawian gereja. Mereka hanya kadang-kadang kalau misalnya orang tua bertobat, anak-anak ikutin, dia ikut karena orang tua. Sama mungkin pemikirannya ketika anak-anak masih kecil, orang tua pindah kota, anak-anak gak akan ingat, ya kan? Tapi justru dari kecillah kita harus menanamkan benih-benih firman Tuhan. Menempatkan di mana mereka bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di komunitasnya mereka. Untuk anak-anak kecil, ada ibadah anak. Untuk ada anak muda, ada ibadah anak muda. Mungkin iya, ibadah anak kita belum menjadi yang subur, belum subur-subur banget. Mungkin iya, ibadah anak muda kita belum subur-subur amat. Tapi minimal ada peran di mana kita mensupport mereka. Di mana ketika Bapak Ibu ke gereja, belum tentu juga, kita juga belum tentu, karena aku kan ke gereja terus ya, aku ngomongin ke diri aku sendiri selama 30 tahun ke gereja. Belum tentu juga setiap gereja aku bisa bertumbuh juga. Tapi minimal aku terus membajak. Aku terus membajak hidup aku. Membajak terus. Membajak terus. Membajak itu sebuah kerutinitasan. Iya kan? Membajak itu hal yang rutinitas. Memupuk juga hal yang rutinitas.
kelapa sawit butuh berapa tahun untuk bertumbuh? 3, 4 tahun, 5 tahun, iya kan? Baru bisa menghasilkan. Tapi kalau tidak dimulai dari ditanam, diberikan tanah yang subur, tidak akan berbuah. Mungkin hasilnya tidak di saat ini juga, tidak instan. Mungkin ketika kita ke gereja belum mendapatkan sesuatu, anak kita ke gereja nggak mendapatkan sesuatu, bosan lah, nggak ada teman lah segala macam. Tapi itu tidak akan berakhir sia-sia. Ada saatnya di mana mereka mengalami Tuhan. Di mana ketika aku juga mengalami Tuhan di usia 17 tahun, 18 tahun. Ketika aku benar-benar mengalami Tuhan. Tapi ketika aku tidak pernah ke gereja, aku tidak akan pernah mungkin mengalami Tuhan. Untuk kita yang sudah bergereja. Tapi aku juga percaya Tuhan juga revelation Tuhan, wahyu Tuhan untuk semua orang. Sama seperti kayak Pak Gembala juga. Bukan Kristen tapi Tuhan datang. Aku juga percaya itu bisa. Tapi minimal ketika kita udah percaya Tuhan, kita diberikan pedang mata pajak. Jadikan keluarga kita tanah yang subur. Di mana anak-anak bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Dan itulah yang lebih kuat, lebih kental dibandingkan darah. Ketika fokus kita ke Tuhan, anak kita ke Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan bangkitkan amarah anakmu. Tuhan bilang kepada anak, hormatilah ayah ibumu. Sama-sama mengikuti Tuhan, mentaati firman Tuhan, ada damai gak? Damai ketika orang tua tidak membangkitkan amarah, anak menghormati orang tua. Damai gak? Damai. Ketika orang tua fokus kepada Tuhan, anak fokus kepada Tuhan. Sama-sama berakar, sama-sama bertumbuh, sama-sama berbuah. Amin semuanya. Semua. Mungkin masa kita belum bertumbuh di momen ini. Mungkin di saat ini kita masih dierem, masih jadi bibit, jadi benih. Mungkin anak kita masih dalam bentuk, ya masih kecil-kecil belum bertumbuh. Masih baru tunas. Tapi ingat, Paulus mengatakan bahwa semuanya ini yang memberi pertumbuhan itu adalah siapa? Tuhan. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Membajak tanah yang subur sehingga kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan pedang untuk memisahkan. Bukan pedang untuk menghakimi. Pedang untuk memberi kehidupan. Karena apa? Mungkin hasilnya nggak akan ada sekarang. Tapi ketika kita setia terhadap janji Tuhan, pasti Dia, Ia dan adil akan menggenapinya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kita akan menyanyikan satu lagu, Engkau Tuhan yang setia sekali lagi, tapi diresapi dengan baik. Ingat janji Tuhan. Ingat benih yang Bapak Ibu sudah tanam. Tuhan yang memberi pertumbuhan dan Dia Tuhan yang setia, pasti akan bertumbuh berbuah.
hadirat-Mu Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan Kau tidak akan pernah melupakan kami, meninggalkan kami. Hadirat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu yang membuat kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan dengan kuat dan gagahnya kami, bukan dengan kemampuannya kami. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kemampuan berbeda-beda. Tapi karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan itu dalam kehidupan kita. Dia yang memampukan kita untuk membajak, memberikan kita tanah yang subur, sehingga kita dapat berakar, bertumbuh dan berbuah pada waktunya, pada waktunya, pada waktunya. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah melalaikan janjinya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Mungkin di saat ini kami belum bisa bertumbuh, mungkin kami belum bisa melihat hasilnya. Tapi biarkan kami menjalankan tugas kami untuk membajak kehidupan kami, membajak kehidupan kami. Pedang yang kami terima bukan pedang untuk memisahkan, bukan pedang untuk membunuh, bukan pedang untuk menghakimi, tapi pedang kehidupan yang memberi kehidupan kepada banyak orang, yang membuat kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, hidup, dan itu yang dinikmati semua orang. Dan itu hanya daripada Tuhan, dan itu hanya dari Tuhan. Ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan, ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan, terus disirami, terus disinari, yang mungkin awalnya masih benih, masih berupa biji. Tapi ketika kita terus diberikan air kehidupan, kita terus disinari. Karena Yesus adalah terang. Yesus adalah air dan Yesus adalah terang. Pada masanya biji akan pecah, akan tumbuh tunas. Ketika bertunas, dia akan berakar ke dalam, berakar terus dalam hadirat Tuhan. Mulai dari saat tunas menjadi batang pohon. Mulai dia bertumbuh menjadi besar. Dan saat pada waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya, pohon itu berbuah. Dan buahnya dinikmati semua orang. Dinikmati orang tua kita. Dinikmati teman kita. Dinikmati anak kita. Dinikmati teman-teman kantor kita. Dinikmati teman usaha pekerjaan kita. Buah yang manis. Buah yang berasal daripada kita diam di dalam hadirat Tuhan. Di mana kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Berbuah pada waktunya karena Yesus adalah setia. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tahu mungkin di waktu kami di saat masih belum menghasilkan sesuatu, belum mungkin berkarya, mungkin belum merasakan apa yang menjadi janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendiri. You never forsake us. Kau gak akan pernah meninggalkan kami. Di tengah perjuangan kami, Engkau ada.
Di tengah perjuangan kami mengenalkan Yesus untuk orang lain. Di tengah perjuangan kami untuk membuat anak-anak kami percaya kepada Engkau. Di tengah perjuangan kami mungkin merasa disiksa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya janji-Mu ialah iya dan amin. Dan akan mendatangkan buah pada musimnya. Kami minta Roh-Mu Tuhan, yang terus ada dalam setiap hidup kami, bekerja secara aktif. Membuat kami bisa terus berbuah. Diam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yang berikan Tuhan kita yang luar biasa.